Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi dan produksi pangan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita belajar adalah konsep bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan organisme atau mikroba untuk menghasilkan suatu senyawa kimia atau produk dengan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Ciri-cirinya yang pertama, menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi organisme atau mikroorganisme. Yang kedua, peralatan yang digunakan sederhana. Dan yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme yang terbatas. Contohnya pada proses pembuatan alkohol yang memanfaatkan jamur Aspergillus sp dan Saccharomyces sp. Contoh lain yang populer juga dalam pembuatan tape menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Kemudian singkong yang sudah ditaburi ragi tersebut dimasukkan ke dalam bakul dan ditutup rapat lalu disimpan selama beberapa hari. Yang kedua, bioteknologi modern atau rekayasa genetika. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi molekuler dan sel untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi modern atau rekayasa genetika adalah teknik pengambilan gen tertentu untuk menghasilkan organisme yang memiliki keunggulan secara genetika. Ciri-ciri bioteknologi modern berikut adalah yang pertama, mulai berkembang sejak ditemukan DNA, dan yang kedua, organisme atau mikroorganisme yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik suatu organisme yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi modern juga digunakan untuk merekombinasi DNA. Tahapan-tahapan dalam pembentukan DNA rekombinan adalah sebagai berikut. Tahapan pada transgenetik dapat kamu lihat pada gambar berikut. Setelah Anda membuat gambar, kamu dapat mendengarkan penjelasan dari gambar berikutnya. Teknik-teknik yang digunakan dalam tahapan transgenetik ini adalah yang pertama, teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua, teknik untuk memotong DNA, yang ketiga, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, dan yang keempat, yang terakhir, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan ini adalah enzim restriksi, DNA ligase, plasmid, pustaka genom, enzim transkripsi balik dan pelacak DNA atau RNA. Saya minta maaf ya, fotonya kurang jelas ya abang-abang dan kakak. Atau untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat pada buku halaman 156. Vektor merupakan berupa plasmid bakteri atau viral ADN virus. Bisa kamu lihat pada gambar. Yang bakteri yang berperan dalam pembentukan plasmid melalui bakteri adalah pemisahan DNA oleh enzim restriksi. Enzimnya terdiri dari pemotong plasmid ADN dan enzim ligase. Tahapan dalam rekombinan DNA ini atau tahapan transgenetik ini, yang pertama adalah isolasi sumber DNA. Tahapan pertama adalah pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau biasa disebut dengan hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan sel agarose. Tahapan selanjutnya adalah pemotongan gen. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu enzim restriksi yang berperan sebagai pemotong DNA yang pada situs spesifik
Setiap enzim restriksi mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu dari urutan bahasa tersebut. Terdapat dua tipe hasil pemotongan, ujung rata dan ujung kohesif. Ujung rata dihasilkan ketika dua utas molekul dipotong pada posisi yang sama, bagian akhirnya rata dan tidak ada nukleotida yang tidak berpasangan. Nah, setelah dipotong adalah penggabungan gen atau disebut dengan ligase. Ligasi adalah proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Nah, di dalam penggabungan berikut, faktor yang sangat berperan adalah adalah enzim ligase. Ligasi berhasil bila kedua ujung yang akan disambungkan berkomplement. Kecocokan yang sangat spesifik dibutuhkan bila fragmen DNA yang akan disambungkan mempunyai ujung tidak rata, karena penyambungan harus mengikuti kaidah tergap, yaitu T berpasangan dengan A dan G berpasangan dengan C. Nah, setelah pemotongan, setelah rekombinan ke dalam sel, perbanyakan DNA rekombinan. DNA yang sudah dimasukkan ke dalam sel diperlakukan sedemikian rupa sehingga bakteri yang dimasukkan DNA itu menggandakan DNA tersebut ke dalam selnya. Yang selanjutnya memelihara sel agar menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan sifat yang dibawa oleh DNA yang disisipkan. Kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru dengan masukkan DNA rekombinan dan sel target. Yang selanjutnya teknik cloning. Teknik cloning adalah penggunaan sel, tubuh atau somatik organisme multiseluler untuk membuat satu sel atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik dengan donor sel tubuh tersebut. Contoh yang populer adalah cloning domba Dolly. Bisa kamu lihat pada gambar berikut. Dolly merupakan domba betina hasil perkembangbiakan secara vegetatif karena sel telur tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan atau sperma, melainkan dengan cara memanipulasi atau merekayasa sel telur tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Domba Dolly ini merupakan hasil cloning ilmuwan asal Skotlandia, yaitu Dr. Ian Wilmut. Dr. Ian Wilmut mengambil sel telur dari ovarium domba betina dan didonorkan. Kemudian mengambil inti sel telur domba tersebut. Lalu Dr. Ian Wilmut mengambil sel kelenjar susu dari domba B atau donor kedua, kemudian mengambil inti sel kelenjar susu domba tersebut dan menyuntikkannya ke dalam sel telur domba betina A yang inti selnya telah diambil. Selanjutnya, Dr. Wilmut memasukkan sel telur yang intinya telah diganti ke dalam uterus domba C sebagai induk penyimpan. Kemudian domba C menjadi hamil dan melahirkan domba Dolly yang memiliki susunan genetik sama persis seperti domba B yang mendonorkan sel tubuhnya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah untuk tugas kamu, menurut pendapat kamu, apa fungsi dari penemuan rekayasa genetika? Lalu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.